kursi sini. Kelihatan, oke. Tapi dengan adanya strategi yang sedikit berubah nih ya. Berubah. Harusnya bakal main lebih agresif juga dengan adanya Baxia dan Chusin. Harusnya sih karena dengan adanya Emblem Marksman ini kan lebih cocok juga ya untuk junglernya dan Chushinnya nanti bakal berperan sebagai salah satu yang ada di tengah atau belakang bahkan untuk EVOS. Jadi ya dengan draft yang dibandingkan dengan game 1 ini lagi-lagi mungkin temponya akan berubah, mungkin rotasinya juga akan berubah. Karena game 2 bener-bener banyak banget total pick yang berbeda Ya. dari game yang pertama. Dan juga ternyata untuk Chusinnya Tricky menggunakan sprint. Ya, sprint ya karena emang mau mengejar, mau chase mainnya. Yap. Dan pagi-pagi udah ada flicker yang ke trigger juga dari Alex. Awal yang baik. Ya, dan ini dia bagaimana strongnya Chusin ya. Kenapa diperebutkan Chushin. terus? Ya, dia bisa pakai Tenacity juga kan Ya. untuk pemilihan dari emblemnya. Jadi sangat wajar kalau misalkan di early game dia nggak bakal bisa di burst dengan instan. Dan kalau kita ngomongin laning, dia juga cukup bagus untuk sebagai solo lane di area mid. Oke. Dan setelah adanya flicker tadi yang ke trigger juga masih aman aja. Belum ada engage lebih lagi yang ingin dilakukan juga nih. Ya, jangan lupa ya. Ya ini Baxia rotasinya cepet banget. Yap, dan ada 3 player mendadak sekarang dimiliki oleh EVOS. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan langsung karena Nino. Apa yang akan terjadi? 3 player. First blood. Game pertama dibalaskan sepertinya untuk early. Ya rotasi cepet ya yang pastinya langsung ada 3 orang juga membuat dari Ninonya agak sedikit terhambat nih untuk leveling up. Ya, EVOS-nya juga langsung target ke Nino ya dengan alasan karena kalau misalkan nanti Terisli dapetin level 4, dapet penalty zone itu udah pasti bakal rusuh banget di area team fight-nya. Oke, dan mereka masih ingin lebih. Coba lihat apa yang akan terjadi. Karena sekarang Alek yang pergi ke arah mana masih ada. Satu Cyclone Knight tadi yang menyelamatkan hidup Alek. Ya Alek aman. Tapi ya Yasuke juga nggak bisa bantuin untuk dealing damage lebih lagi ya. Ini tebel banget loh untuk frontliner-nya. Udah pasti, Baxia, Lapu, Leomord seperti yang kita mention tadi, ini bakal menjadi alasan kenapa Treki-nya bakal bebas banget untuk bisa nge-deal damage. Tapi mungkin ada level yang berbeda di sini. Hijume dapetin level 4 duluan. Oke, sementara itu dari Turtle sudah ditarik sedikit ke arah belakang. Karya dari EVOS itu sendiri, Alek mencoba untuk bisa mencari celah agar bisa masuk jauh lebih dalam. Reward manipulasi langsung dibuka. Alek yang gagal untuk bisa bertahan. Namun sekarang Tricky pun udah langsung penghilang dan Luka sendiri adalah di tengah-tengah dari 4 player dimiliki oleh Alter Ego. Dan mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana Arpinya sekarang ada Blessing Duet. Mendadak masuk di tengah dari tim fight. Wah Arvi R-nya rajin sih. Dari kemarin Cloud-nya ikut banget di Turtle 1. Ya, sangat aktif. Dan tadi combo dari penalty zone dan juga reward manipulation dari Hijume dan Nino. Itulah yang membuat Alter Ego langsung unggul balik. Ya. Dengan tadi 500 gold yang dipegang sama EVOS di awal. Mereka udah berhasil untuk shutdown Nino. Memperlama Nino untuk mendapatkan level 4. Tapi ternyata big play lagi dari Terisla dengan penalty zone. Iya Bagus, itu reward manipulation dulu sih. Itu kan dia di rumput yang tengah bulat kecil itu ya. Iya. Dia di situ dia tahu tuh Albertnya bakal datang dari sebelah kiri. Ya, dan Treki tadi yang telat untuk mendapatkan level 4 ya. Iya. Karena mungkin kena equilibrium minion di area mid-nya. Otomatis Hijume di sini akan lebih unggul dibandingkan Treki untuk early game. Dan Arvi datang tiba-tiba tadi dengan modal crossbow. Jadi minimal ngasih dealing damage dengan Blazing Duet. Dan Erlan tadi juga belum sempat untuk mendapatkan platingan gold sebagai trade-nya. Jadi untuk sekarang lagi-lagi Alter Ego yang pegang kendalinya di early game. Ya ada banyak ya tadi yang bisa didapetin juga setelah Nino yang tumbang. Ada point kill, ada turtle juga yang bisa mereka ambil. Dan team fight besar nah ini lagi-lagi. Nalo masih ada. Satu Crimson Beacon. Sempat dikeluarkan tadi untuk bisa kabur. Tapi tempat yang lain Blazing Duet kembali. Dengan zaman force yang cukup jauh dari Erlan. Erlan hanya bisa untuk nge-defense lagi karena satu auto tarik yang dimiliki sementara sekarang pertempuran kembali terjadi. Ditambah beban kehidupan dari Ki. Walaupun ada revitalize tadi di bawah dari kakinya. Apalah daya Ki masih bisa bertahan tidak. Untuk waktu yang lama karena Alek. Kuda Barbiel. Alek yang terpisah dari rekan-rekannya. Di depan yang lain dia suka menjadi korban. Alek yang mulai selejam namun sekarang Arvi. Masih sempat untuk kabur dengan 2 player EVOS tadi tepat. Berada di dalam area defense ya. Oke. Mencoba untuk bisa mendapatkan satu. Gerobak tadi bro. Ya, last hit ya yang mau dipaksa. Dapat. Dengan tujuan biar sama-sama clear dan mungkin ada tujuannya langsung ke area turtle karena sekarang Nino look. Oke, 1v1 situation di area The Turtle. Siapa yang akan menjadi pemilik dari Turtle ini? Karena sekarang Albert sudah join ke dalam pertempuran. Tapi dari Nino-nya masih berusaha untuk bisa bertahan. Dan ada real war manipulasi di bagian belakang. Tapi coba lihat pergerakan dari Ki terhambat dan menjadi point kill untuk Alter Ego. Arvi? Arvi? Agresif gila Arvi. Wah itu Battle Mirror Match-nya di dalam ini loh turretnya Erlan.
Ya buat escape ya. Aha. Karena biar kabur juga dari kejarannya Erlan dan balik lagi Emblem Fighter. Untuk Cloud, udah pasti landingnya bakal lebih sustain dibandingkan dengan yang sebelumnya. Walaupun ada buff sedikit ya dari Harith. Dengan adanya Synchro Vision yang mungkin lebih mudah untuk lasit dari Scavenger Crab. Tapi ya ini lagi, Turtle didapatkan emang sama EVOS. Tapi ada satu engage tadi yang dilakukan juga dengan reward calculation. Dengan tujuan untuk memisahkan team fight-nya juga dan sekarang Ki udah mulai melakukan rotasi. Emang lagi-lagi ya untuk bisa mendapatkan informasi di bagian top lane. Karena kalau misalkan gankingnya ke area top lane lagi, ini Erlan yang satu-satunya sumber damage dari EVOS bisa ke shutdown. Oke. Erlan tapi sejauh ini masih terjaga lah ya. Retri. Cuman Yasuke ini punya Sky Pierce loh. Build yang Waduh. beda lagi sekarang. Sakit banget. Ya. Cukup ya dengan modal Fury Hammer juga tadi untuk Yasuke. Sky Pierce-nya masih belum punya stack. Ya. Tapi ya ini buat tutup Wow. damage di early game-nya harusnya buat Alter Ego. Ijume juga jalan udah dibukain, waktunya untuk agresif. Ya. Ini mungkin udah mulai ada sedikit trap ya di area jungle dan juga river. Karena udah momen yang mid game begini yang lebih horror biasanya. Apalagi kalau misalkan emang ada tipikal-tipikal hero yang bisa langsung melakukan gerakan instan ya. Kayak misalkan penalty zone dari Nino atau bahkan Brave Fighters dari Luke. Makanya ini kedua explainer harus kita pantau kapan dia bergerak. Berarti itu udah bakal jadi sinyal atau call untuk melakukan team fight. Karena dari tadi untuk roamernya akan bermain di area gold lane dan sungai juga. Karena emang sama-sama pengen bukain jalan agar gold lanernya juga connect dalam team fight. Oke. Tapi sekarang keadaannya equal, bener-bener equal sih. Ya, Dari segi apapun. killnya sama, goldnya Iya. juga nggak berbeda jauh. Turtle-nya udah pasti, ini turtle 3 nih yang bakal jadi penentuan. Ya. Tapi kalau kita ngeliat dari sinkronisasinya ya, yang dibawain sama Alter Ego lebih berjalan kan tadi kayak role manipulation dengan adanya penalty zone juga. Oke. Dan Ki? Oh, Dan kita flicker? di flicker dari Ijume. Oh, Sudah informasi ya. terdengar dan informasi yang cukup baik. Ricky yang dengan Crimson Bacon yang dimiliki dan sekarang pertempuran yang terjadi di beberapa titik. Namun di tempat yang lain, Real One berhasil langsung dikuatkan pula. Sementara Nino masih bertahan, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Alban. Walaupun beban kehidupan yang dimiliki oleh Alban ditambah, tapi sepertinya Alex tidak akan bisa bertahan lagi. Tricky mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan dari Erlan. Ijume yang masih bertahan untuk bisa kabur dari tersebut, tapi tidak bisa. Karena Erlan, dia bisa begitu mengerikan di tempat yang lain. Arwi sempat mengeluarkan Blazing Duet tapi tidak untuk waktu yang lama walaupun Ki-nya menghilang tapi 3 poin kill plus Turtle cair. Yes, dan itu adalah momentum untuk EVOS tadi. Mereka udah ngebonyokin dulu frontlinernya. Sampai akhirnya secara trigger untuk flickernya dari Hijume juga itu menjadi poin mahal untuk EVOS. Ya, pecah Menang. di team fight Turtle yang ketiga ya. Dan bahkan untuk sekarang 2-1 untuk Turtle-nya. Poin kill-nya juga dipegang sama EVOS. Turret mid pecah. Lagi-lagi Treki yang punya banyak banget lini depan, punya banget frontline nih. Ada Lapu-Lapu, ada Baxia, ada Leomord juga dari Albert. Jadi sangat wajar kalau emang di belakang dia lebih mudah untuk mentargetkan. Apalagi untuk mentargetkan Hijume yang kebetulan flickernya udah ke-trigger di area mid lane tadi. Iya, ini Erlan dapat 2 poin kill. Wah, damage-nya akan salah satu bantu lagi nah item ini. Ya, biasanya kalau udah Starlium dan Feather of Heaven kayak gini, on the way langsung ke Holy Crystal. Ya, Oke, tapi ada sebuah aksi balasan. Penalti zone tadi dikeluarkan dan Luke masih bertahan. 1 melawan 2, apa yang akan terjadi dengan satu gerobak pengganggu. Namun sekarang Luke ya memberikan aksi balasan tepat berada di dalam satu otot tali dia milikin malahan. 2 player, tapi Yasuke. Yasuke berhasil di waktu-waktu terakhir ya. oh Kiki bakal coba untuk tabrak Arfi. Enggak, ternyata lebih memilih untuk mengusir saja agar Erlan bisa dapetin inner turret. Oke. Masih berhasil dipertahankan seperti ya. Yap, wah. Namun Arfi di belakang free hit untuk bisa mengatakan damage-nya. Dan kita tertinggal apa yang akan terjadi. Rapid sudah langsung dibuka. Tricky mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup. Tapi Aleka memberikan aksi balasan. Dan tidak ada lagi waktu untuk Ki. Wah, ini juga lethality power dari Yasuke udah siap banget buat jadi eksekusi tambahan dari Alter Ego. Ya, tabungannya udah mulai kelihatan ya. Ya. Dan tadi Aldrigo bermain dengan seperti biasa attack defense. Mereka merelakan top lane turret hancur. Tapi mereka mendapatkan look di bawah, mendapatkan key juga. Sementara untuk EVOS, mereka hanya mendapatkan 2 turret. Jadi ya equal lagi untuk gamenya sejujurnya. Kayak pelan-pelan di reset. Point killnya juga jadi sama. Dari yang tadinya awalnya 75 sekarang jadi 7 dan 7. Sementara untuk gold, EVOS menang dari segi pundi-pundi objektif. Turtle dan turret. Ini modal yang sebenarnya harus dimaksimalkan. Apalagi mereka udah ngelihat tadi banyak banget Buset. resource-nya keluar. Oke, dan ketabrak. Dan itu adalah genderang peperangan yang akan terjadi. Karena sekarang coba lihat. Menarik lagi Alek untuk masuk jauh lebih dalam ke dalam area defensif milik oleh EVOS. Tapi kiri di depan berbeda tanpa ada penyelamatan. Dan Erlan menjadi korban pula. Alex down tapi masih ada 2 player.
yang lenyap dari bos. Iya, tadi juga Alex langsung flicker targeting lagi ke arah Tricky-nya Bang Abe. Lagi-lagi ya, aku kira juga Lagi-lagi. kayaknya bakal targetnya ke Key awalnya. Karena tadi kan kalau kita lihat ya, burgernya tuh langsung udah penuh di Key. Tiba-tiba dia langsung loncat ke depan dan Tricky lagi aja nih sama Alex. Ditempel terus. Wah, dia dibikin gak bisa teamfight. Dia mau key yang lain ya? Yang Iya. ada triknya di depannya. Tricky, betul. Ada Key-nya juga kebetulan. Iya. Walaupun mungkin target awalnya adalah Baxia dan sekarang take over yang manis banget dari Alter Ego. 600 gold ditarik. Dan bahkan dapetin Lord juga. Ini bakal ngereset juga nih, lagi-lagi jangan lupa. Dengan Yasuke yang tabungan dari Skypierce yang udah cukup. Dan tadi Erlan lagi-lagi di Zaman Force. Alter Ego nggak mau teamfight di Zaman Force. Karena mereka tahu ini Harit sangat berbahaya kalau udah buka ult. Iya, efek slow ya. Ya makanya tadi kan langsung di Altizone, di Reward Manipulation. Dan langsung ditarget juga dengan Yasuke. Thanks to Skypierce, damage-nya cukup. Yap. Dan kali ini Alter Middle Turret menjadi target dari Alter Ego dulu. Lord-nya akan dibiarkan di arah bottom lane. Erlan sekarang udah punya modal dari Holy Crystal. Nah, Iya ini ya. udah cukup harusnya ya. Damage untuk Harit ya seperti biasa ya. Agar lebih eksplosif juga damage yang diberikan. Terutama ketika kita ngomongin soal Synchro Vision di tengah-tengah. Itu ledakan magic damage-nya akan sangat brutal. Swift Trinity juga dari RV. Buset. Refactor ya udah dikuatkan pula. Sementara sekarang coba lihat Nino ya. Sendirian bukan target yang baik. Untuk EVOS itu sendiri dan Reward Manipulation. Aksi balasan dari Alter Ego mereka sudah keluar kabulkan karena dari Blazing 2 tadi seperti udah langsung terlihat. Erlan yang berhasil didapatkan dan menjadi sebuah nilai begitu baik untuk Alter Ego. Bahkan tuh sekarang mereka berhasil mendapatkan 3 player sekaligus. Wah, dan lagi-lagi ya Alex targetingnya dapat sesuatu yang mahal di mana Erlan yang dia tangkap. Wah ini targeting lagi-lagi ya. Alec, gak cuma Tricky ternyata Erlan yang bakal dituju. Yep. Wah, Yasuke ini nautnya enak banget Dan loh. sekarang Alter Ego mau masuk high ground. Oke, apa yang akan terjadi? Karena Refactor tadi sepertinya sudah dikeluarkan bola dan godlike. Yasuke solo kill. Dan Luke pun menjadi korban tambahan. Tidak ada lagi player dari bos. Ya, dan bahkan satu buah base top turret berhasil dikantongi pula oleh Alter Ego. Ini sinkronisasi antara Alex dan juga Yasuke sih. Wow. Gak cuma itu tadi ada notifikasi sukses lagi yang kedua Iya. untuk Yasuke. Yang dapetin lagi momentumnya. Dia target ternyata ke area dari Luke dan wipe out 80 stack Skypierce. 9 kill, 1 death, 3 assist. Dan akan menuju ke Malefic atau bahkan Blade Odyssey. Harusnya bakal ke Malefic ya. Karena dia menggunakan emblem Marshman. Penetrationnya akan semakin lebih dalam. Albert selesai dengan adanya Endless Battle. Tapi jangan lupakan bagaimana Yasuke yang in-out-nya dari tadi juga on point. Malefic Gun RV. Dan Killing Spree juga ini. Satu emblem yang membuat untuk teamfight jangka panjangnya akan semakin lebih kuat bagi Sasuke. Sasuke dan Yasuke gitu ya. Yasuke. Ya. Ya Malefic Lord tadi kan ya. Untuk menambahkan lagi penetration adaptif dari emblem Marksman-nya juga. Ya. Sasuke Bogor emang. Sasuke Bogor. Hah? Saya kalau ya Sasuke Bogor mah. Ya, oke. Aman aja. Tapi dengan Lord. Bentar lagi bakal muncul dan ini dia, Invade bakal tetap dipaksa oleh Alter Ego. Mereka nggak ngasih lepas pressure yang mereka pegang sekarang. Ya mereka kayaknya pengen ini ya, pengen mastiin bahwa landing jauhnya unggul dulu. Baru mereka akan pegangin di bagian top lane-nya. Dan terbukti emang kalau sekarang tinggal main screening aja. Ya, Karena Alter Ego yang bakal coba buat pegangin lore-nya langsung. Hijume dan Yasuke ternyata yang bertugas untuk mengambil alih lore tersebut. 3 sisanya ditugaskan untuk memanfaatkan landing management dan juga memberikan pressure. ya, dan secara high ground harusnya untuk EVOS di game kedua ini nggak akan sekuat di game pertama ya. Ya karena balik lagi ya di sini Tricky juga tugasnya bukan buat clear. Albert. Oke, Alban masih sepakat dirinya untuk kabur karena pergerakan dari Dino begitu luar biasa. Blazing 2 dipakai belakang dikombinasikan dengan Reward Manipulation key-nya tertinggal waktu untuk dari Alter Ego untuk bisa membalaskan apapun yang sudah dilakukan oleh EVOS di beberapa menit sebelumnya. Wah, itu flicker penalty zone yang nangkep ke arah Albert dan bahkan gak cuma Albert yang tumbang ki pula. Dan kali ini EVOS hanya bertahan dengan 3 pemain mereka. Nah, dapat bonus ya. Dan kebetulan ada Lord juga yang sedang merge di bagian top lane. Bakal coba buat dicepetin kayaknya sama Alter Ego. Oke, akankah kuku dan taring dari macan-macan putih ini akan dipatahkan? Real Familia dengan adanya Lord
Dia akan masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh EVOS. Oh, bakal coba untuk dikawal lagi kah wave minion berikutnya? Yep, itu dia Zaman Force sudah terlihat di dalam area defensive dimiliki oleh EVOS. Bahkan kayaknya masih berputar guna untuk bisa melihat bagaimana cara untuk berdefense ini semua. Oh, Ini masih dia. ada 5 pemain dari EVOS sih sebenarnya. Yap, 5 pemain dari masing-masing tim. Rilwan main bola langsung dikeluarkan begitu saja. Penalti zone udah langsung terlihat oleh sementara Yasuke masih mencari jalan guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Arfi tadi sudah mengatakan damage-nya pula. Namun sejauh ini dengan web minion akan masuk lagi dan Arfi-nya sudah fokus menuju ke arah dari satu base utama. Arfi-nya masih mengantarkan damage-nya. Sementara Luke-nya pun harus mundur sedikit. Ya, Aleknya tumbang juga. Tadi dia nangkap ke arah Albert dan dibawa ke base dan lihat. Tumbangnya di dalam defensif yang jauh banget. Ya, diajak room tour ya, langsung ini base saya gitu kan. Aleknya tumbang seketika. Dan thanks to Erlan dengan Zaman Force yang tepat di depan Lordnya juga langsung clear wave minion dengan cepat. Inilah yang membuat EVOS akhirnya bisa melakukan defense. Tapi memang kalau dibandingkan dengan high ground defense-nya, ini memang udah rontok tiga-tiganya. Sehingga membuat goldnya langsung swing jauh banget untuk Alter Ego. 7.000 bahkan 8.000 gold untuk sekarang. Dan jangan lupa nih, kalau ada perbedaan 10.000 gold, pasti akan ada promo menarik dari Kope. Oh, Nino. Waduh, tadi sempat untuk mengeluarkan penalti zone, tapi sepertinya untuk sekarang mereka lebih memilih untuk bisa membalikan keadaan dan juga meladeni peperangan yang akan langsung diciptakan oleh pemain dari EVOS. Namun di bagian belakang coba lihat Yasuke-nya sendirian, ada immortality terpecah di dalam tubuhnya. Erlan yang masih berusaha untuk bisa mengatakan DP, tapi sekarang Yasuke-nya masih berhasil kabur dari Winter Cloud. Yasuke sendirian, Yasuke masih berhasil selamat. Wah, Yasuke-nya selamat dan bahkan tadi dia dapetin Erlan yang flicker di depan muka Yasuke. Yasuke! What? Trade yang betul-betul sangat tidak adil untuk EVOS lagi. Alter Ego emang kehilangan Nino, tapi Erlan yang menjadi target dari Blade Surge Yasuke. Switch item yang begitu intens. Ada Immortality, ada Winter, dan terakhir Queen Swings. Next mungkin Rose Gold Meteor untuk sementara karena beberapa item dari Yasuke itu dalam keadaan cooldown. Wah. Queen Swings ngebuat Blade Surge-nya bisa 2 kali ketika memang efek Demonize-nya sedang aktif. Dan sekarang Lord akan coba buat dipegangin. Fight 5 lawan 5 lagi. Wah. Tapi jangan lupa untuk sekarang Queen Swings lagi untuk Yasuke. Dan ingat cooldown dari Immortalnya belum selesai. Cooldown dari Winternya juga masih berputar harusnya. Okay. Siapa target selanjutnya dari Alter Ego? Wah, senyuman-senyuman Patrick ini loh. Masih terngiang-ngiang, gue nggak bisa gue ngeliat Patrick yang nggak bisa. Sebel ya. Sebel. Lu mendingan disenyumin Patrick apa disenyumin Sasuke lu? Kayak tadi. Sasuke gue. Oke. Kelarnya cepat gue kan. Oke. Iya. Patrick Nyisa dan Brave Fighter sudah langsung dikeluarkan bola lalu. Tapi sakit banget dan Ijume down. Ada Zaman Force tapi coba lihat Alek di bagian belakang kerja keras. Gawe. Tapi double kill didapatkan oleh Albert. Bahkan itu sekarang waktunya mereka untuk bisa membabat habis Alek yang terpisah sendirian. Tapi Alek bisa kan dia bertahan karena masih ada beberapa player miliki oleh EVOS. Bahkan sekarang coba lihat Erlan dan juga Albert bekerja sama. Minion. Kita mendapatkan 1 point kill. Tapi wave minion rame banget dari Zaman Force. Dikeluarkan kembali oleh Erlan. Ya ini bakal ngebuat dari EVOS harus defense dulu. Memang clear-nya cepet. Ada Erlan di sana tapi masih ada lagi wave minion yang terdorong. Sehingga EVOS juga nggak bisa cepet-cepet langsung setup menuju ke arah Lordnya. Ya karena winning condition Akankah? udah berubah. Oke. Ada BMI tadi dan Lord. Ya harusnya bakal free buat EVOS sih. Ya udah pasti. Ini big play tadi yang dilakukan sama Ki ya. Ya. Ki nabrak, terus juga ada Luke juga dengan Brave Fighters. Yep. Ditabrak lagi dengan ada Barbiel. Dan sekarang dengan keadaan 2 melawan 5, otomatis Alter Ego akan memilih mundur dan Lordnya diambil alih EVOS. Tapi walaupun menit 18, tadi mereka langsung gas duluan Lordnya. Sehingga Lordnya kali ini belum untuk evolve. Iya belum evolve ya. Ya, karena belum di reset tadi kan. Betul. Dan mereka juga gas duluan di menit 17. Ya, karena kan kalau nunggu lagi menit 18 kayaknya agak lebih lama. Agak lebih lama, di delay. Iya, Dan itu di-delay. takutnya Alter Ego-nya mungkin ya, yang dipikirkan sama EVOS udah hidup duluan dan akan fight back. Ah, itu yang akhirnya dimanfaatkan dengan waktu singkat ya oleh EVOS. Dan sekarang mereka punya Lord di arah top lane dan sekarang keadaannya udah berbanding terbalik nih. EVOS yang bakal ngasih pressure. Itu dia, mereka yang sekarang pegang kendalinya ya. Ya. Wave minion di slow push, mereka memanfaatkan super minion yang lebih kuat. Karena mereka ingin merontokkan dengan turret yang sama. Sementara untuk ngomongin item, ya udah pasti ya menit-menit segini Oh, udah ganti konsil. item. Itu dia dan konsil. Web tuh, Yasuke tuh enak banget. Datang hit pergi udah gitu doang. Lincah ya. Iya, Oke. Tapi ya cepet banget gitu. Weh sakit banget. Buset. Ya, ada efek dari si Halberd tadi dari RV. Otomatis Luke akan menerima 8% damage lebih.
Karena tambahan damage tersebut datang dari efek punishment yang diberikan sama si Halberd. Yap. Apa yang akan terjadi? Ki kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Coba lihat. Walaupun ada Immortal kali ini, tapi masih ada efek slow yang memang harus dia injak pula. Yap. Dan kali ini EVOS mereka berhasil untuk bisa ngerontokin beberapa turret ya dari Alter Ego. Seperti yang tadi di bawah, Alter Middle-nya juga. Dan kali ini, tapi dengan Alter Ego masih punya 3 base turret. Itu setidaknya masih sebuah keuntungan untuk Alter Ego karena wave yang bakal keluar kan beda. Ya bisa di slow push lagi ya sama Alter Ego ya, dengan cara yang sama. Tapi jujur untuk liatin goldnya, dari yang awalnya 8.000 sekarang tersisa 1.500. Dan udah menyentuh checkpoint untuk late game, di atas 50.000 gold, di atas 55.000 gold, itu pasti bakal tinggal ngomongin setup aja sisanya. Setup, targeting, sebagaimana cara mereka eksekusi. Yep. Dan kuda Barbiel kembali dipanggil. Ada Nino tertinggal sendirian, ada penalty zone. Sudah dikeluarkan pula, tapi Tricky bisa kabur dengan secepat mungkin. Dengan ada Crimson memang backkan dia miliki, tapi Yasuke keluar kembali dari posisinya. Ya sama-sama disengage ya, nggak mau terlalu paksa juga untuk dari tim fight-nya. Sama-sama mengeluarkan resource tadi Crimson Beacon, tapi ya flicker nih. Tidak akan ada dalam waktu dekat untuk Nino. Ya sementara berbanding terbalik dengan Luke yang ready dengan flicker ya, targetingnya pasti akan berbeda. Makanya di sini untuk ngomongin di late game tinggal flicker, battle spell, item kayak Immortal, Winter, semuanya akan dipertimbangkan satu sama lain. Dengan 1.100 gold perbedaan yang terlalu jauh lagi-lagi 20 detik sebelum adanya Lord Evolve yang muncul. Inilah yang akan menarik perhatian kita. Karena yang bakal kita pantau adalah bagaimana cara laning jauh bekerja dan bagaimana cara untuk dari EVOS bisa memanfaatkan ruang walaupun mereka lagi kalah dari segi wave minionnya. Ya. Bottom lane-nya bakal dimainin harusnya ya sama Arvi juga. Yang bisa lane jauh. Dan juga kebetulan dari Super Wave Minion yang keluar dari Alter Ego juga ini bakal nge-distract EVOS. Dan gimana caranya mereka bisa memaintain hal tersebut Bang Abe? Nah tinggal target di sini sekarang nih. Oke. EVOS targetnya kemana nih? Lord atau kill? Alter Ego juga sama. Karena di menit-menit segini biasanya kalau udah di level MPL, kita bakal ngeliatin soal bagaimana cara mereka untuk saling nge-kill aja. Lordnya pasti bakal cuma jadi umpan di sana. Tapi landing jauh dari EVOS ini udah ada, harusnya udah ada lampu kuning di sini nih ya. Ya udah hati-hati. Iya. Udah numpuk ya. Udah numpuk loh itu tuh. Oke. Tapi Lordnya bakal dipegang dulu. Oke, dan mereka sepertinya akan alim untuk bisa melakukan sebuah tim fight kembali. Jume menjadi korban. Bahkan dari Yasuke. Lejam seketika EVOS sudah mendapatkan momentum yang namun pada berbeda. Tricky-nya menjadi korban pula. Luke yang 1v1 situation bersama dengan Arvi. Tapi masih ada Winter Crown. Ada Immortal dalam tubuhnya. Satu terakhirnya. Dan sekarang Luke benar-benar langsung mendominasi. Tapi langsung didapatkan oleh Eki dan Wave. Minion bagian bawah. Sudah semakin ramai. Kuda Barbiel. Tapi 1v1 situation kembali terjadi. Alba. Dino berhasil mendapatkan point kill tersebut dan Zaman Force dikeluarkan oleh Erlan. Ada flicker dan satu terakhir. Winter Crown kali ini langsung didapatkan pula oleh Dino tapi tidak akan bisa bertahan. Bahkan dengan Immortal dalam tubuhnya, Ki kembali hadir. Iya, dan itu dia sebuah pergantian item dan beli waktu dari Nino. Dan lihat, base dari EVOS juga udah kecicil dengan banyaknya wave minion yang masuk. Ya lumayan terancam ya untuk di bagian dari base-nya. Tapi setidaknya buat sekarang Alex juga bakal digas. Oke, Alex berusaha untuk bisa memberikan gangguan yang begitu berarti dan hehehe. Kembali ditambah beban kehidupan dari Erlan. Demi Alex, gawe pagi hari ini gawe banget. Satu hit lagi, masih begitu banyak. Tadi hey, revitalize sudah dibuka. Dan Erlan pun menjadi korban perang tanti-henti. Wow, itu beli waktu yang bagus banget dari Alex dan Yasuke hadir kembali untuk ada di teamfight begitu pun di Jume. Ya, Dan akhirnya Erlan ditumbang. Gak ada yang reset dan mau teamfight terus-terusan. Tumbang satu-satu memang dari Alter Ego tapi Alex yang survive. Alex yang bikin lagi big play-nya. Gak cuma pegangin Treki, pegangin Erlan sekaligus. Gila. Ini benar-benar gawe si Alex hari ini ya. Alex dan gawe. Alex. Iya. Alex dan Alex. Wow. Ini dia satu momen, satu player yang selalu bikin big play. Dan nge-buying time untuk Lordnya sehingga tadi Hijume datang. Dan sekarang Hijume punya Holy Crystal. Damage yang diberikan, targetnya juga dengan reroll manipulation pasti bakal ngereset lagi teamfight dari Alter Ego. Dan sekarang menunggu Erlan 15 detik untuk kembali ke Land of Dawn. Lordnya akan merge dari area mid dengan Lord Evolve. Oke. Itu juga tadi Nino udah bekerja semampu mungkin ya untuk langsung dapetin Albert itu juga big play pastinya. Dan sekarang Lord Evolve dengan Alter Ego yang siap dengan 5 poin mereka dan ada konsil. Oke. Ada konsil tadi seperti yang udah terdengar dan sekarang Bad Factor udah langsung dikeluarkan pula. Apa yang akan terjadi karena Lordnya
Masih berusaha langsung dihilangkan. Namun sekarang pertempurannya Blazing Duet. Dan ada Winter Crown di dalam tubuh dari Arvil. Tapi sekarang malah Arvil menjadi korban, menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk EVOS. Di mana mereka bisa membalikkan keadaan dan Tricky. Jawab Piwa situasi Tricky berhasil mendapatkan lagi karena Yasuke. Yasuke bisa dia kabur tapi untuk sekarang. Kembali Yasuke berhasil melarikan diri. Dia melihat depannya berbeda. Alek kembali bekerja. Alek kembali gawe. Ada immortal yang pecah di dalam tubuhnya dan Alek terpisah sendirian dari rekan-rekannya. Alek. EVOS masih bertahan. EVOS masih bertahan dan bahkan mereka dapetin keuntungan yang lumayan banyak. 3 player dari Alter Ego sedang menunggu waktu spawn di atas 1 menit. Wah ini lama banget sih untuk tumbangnya. Bener-bener dalam keadaan yang lama banget. EVOS akan coba buat fight back. EVOS akan berusaha untuk dapetin mid lane turret dengan paksa. Yap, bang, udah bang. Big match bang. Ini masih match pertama loh. Hah? Masih match pertama Ini ini. kan ada 4 minion, Oke. Ini bakal dipaksa untuk push oleh EVOS. Sekarang mereka yang ambil alih untuk team fight-nya. Ya mereka membawakan oleh-oleh untuk Alter Ego. Beberapa tamu yang akan mereka bawa guna untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Tapi sepertinya mereka harus mengubur kembali band tersebut. Tapi untuk sekarang ada reward main blast. Saya akan pulang tapi Samarpo udah langsung terlihat. Dinonya apakah dia bisa bertahan tapi tidak bisa. EVOS mulai menggila. Mereka mendapatkan lagi 1 point kill. Iya, damage dari Erlan yang udah gak kebendung sama Nino. Itu yang jadi sebuah masalah dan akhirnya Ninonya tumbang. Tapi Alter Ego mereka juga masih bisa bertahan. Hanya dengan menukar 1 buah base turret di arah tengah. Ya efek dari Wishing Lantern ya tadi bener-bener sakit banget dari Erlan. Build damage yang diberikan akan nge-trigger efek butterfly. Dan sekarang Lord Evolve bisa diambil sama EVOS 4 lawan 5. Iya, itu base-nya EVOS sampai udah ngeregen lagi tuh. Iya regen lagi pasti. Regen lagi. Maya Lord jadi pegangin. Waduh. Coba buat di-engage terlebih dahulu. Oke. Sama EVOS. Albert yang sekarang pegangin Lordnya. Oke. Hijume yang dari tadi kena targeting terus-menerus ya. Dan sekarang udah punya Immortal. Oke, tapi dan ada satu lagi Blazing Duet beserta dengan Winter Crown udah langsung dikuatkan pula. Tapi Erlan datang guna untuk bisa membalaskan siapa lagi akan menjadi pemilik dari Lord tersebut. Karena Albertnya masih terpaku untuk bisa mendapatkan. Karena Lordnya mereka mundur atau team fight dan mereka lebih memilih untuk bisa mundur. Kinya hampir tertinggal tapi masih ada purple buff yang bisa diambil. wah, gerakan mundur dari EVOS juga itu ngebuat dari Alter Ego gak bisa paksa lagi. Mereka akan kembali bersabar, melakukan setup defense. Sambil menunggu Ninonya juga hadir. Ya disengage yang bagus dari EVOS. Mereka udah dapetin Lord udah cukup. Gak perlu meladeni team fight dari Alter Ego. Karena mereka yang sekarang akan melakukan slow push. Dari samping kanan dan kiri. Sementara untuk mid lane. Udah pasti bakal kedorong dengan adanya Lord Evolve. Dan udah pasti ini akan dimaksimalkan. Efek dari Lord Evolve damage reduction. Ditambah juga dengan damage dealt. Yang diberikan dari member EVOS akan lebih sakit kepada Alter Ego. Oke, defensif seperti apa yang bisa dilakukan oleh Alter Ego karena ya yang bisa ngedive juga ini kan lumayan banyak. Buset. Dan Lord Evil. Oke. Apa yang akan terjadi ya? Lord sudah hadir. Dan Brave Fighter sudah dikeluarkan. Tricky, Crimson Beacon. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Tapi di bagian belakang Alexa. Gagal untuk bisa memberikan gangguan Blazing Duet. Udah terlihat tapi Luka pulang selajam seketika. Waktunya untuk EVOS tapi penalti zone tadi masuk ke arah beberapa player. Ninonya menjadi orang terdepan. Dan Yasuke berusaha untuk bisa mengatakan defense. Yasuke gagal. Dan EVOS mulai mendominasi. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game kedua? Karena sekarang Nino pun menjadi korban pula. Yang berhasil langsung diamankan. Erlan mulai maju ke arah terdepan. Dengan Saman Force masih dia miliki. Dan Albert bergila. Dan game harusnya menjadi milik dari EVOS. Ya, menyisakan Nino sendirian yang juga tidak ada. Kali ini wipeout diciptakan oleh EVOS dan sekarang base-nya hancur dan EVOS menyamakan kedudukan. Wow. A huge comeback Wow. dari EVOS. Mereka emang gak punya high ground defense, tapi mereka punya Erlan. Mereka punya damage late game Harith. Dan ini yang membuat EVOS bisa melakukan defense. Mereka bisa nge-clear memang